Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Masih bersama saya Neneng Astrianti dan rekan saya. Saya Krisna Livia pemirsa, dan juga kita masih terhubung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Mas Firlian, Ketua Aksi Cepat Tanggap. Halo Mas Firlian. Masih Halo. terhubung ya? Mas? Ya Mas Firlian. Halo, iya. Untuk Oke. kegiatan di Hah? Aksi Cepat Tanggap sendiri, apakah setiap bulannya ada agenda tertentu, Mas? Tiap bulan pasti ada, dan bahkan setiap hari sih Mbak. Setiap hari kita selalu ada aksi insya Allah gitu. Iya. Oke, baik. Mas, terkait segmen sebelumnya dijelaskan bahwa pendistribusian pangan ataupun bantuan aksi kemanusiaan seperti itu sudah berapa titik di Kabupaten Bekasi ataupun Kota Bekasi yang sudah menerimanya, Mas? Kalau di hitung-hitungan kita mungkin bisa sampai 50 bahkan 100 titik ya Mbak ya, untuk lokasi-lokasi distribusinya ya. Karena dari awal kita berdiri di bulan Maret itu, sekarang sudah berjalan 10 bulan, bahkan setiap 2 minggu sekali itu kita selalu ada ini ya, aksi-aksi distribusi bantuan paket-paket pangan gitu ya. Ya, untuk selama masa Halo? pandemi sendiri, sudah kegiatan apa saja yang sudah dilakukan? Selama masa pandemi kita ada beberapa program yang memang fokus kepada pencegahan, baik pencegahan maupun penanganan yang sifatnya itu emergensi ya. Itu ada operasi pangan gratis, itu kita lebih kepada bantuan paket pangan, dan juga operasi makan gratis itu bantuan-bantuan makan gratis. Terus juga ada program bersama lawan corona, itu lebih kepada kita support tenaga medis di bidang pangannya maupun di aspek-aspek medisnya gitu, untuk alat-alat medis, pengadaan alat medis gitu Mbak. Terus juga ada aksi-aksi disinfektan di masjid dan di sekolah, terus juga di lingkungan warga. Itu beberapa yang kita lakukan gitu. Dan sekarang masuk ke masa new normal gitu ya, kita akan lebih kepada fokus untuk, kita kan ada campaign nih Mbak, namanya Bangkit Bangsaku. Dan Bangkit Bangsaku ini lebih kepada kita mengajak setiap masyarakat untuk optimis menyambut khususnya 2021 ya, setelah Iya, masa tahun baru. pandemi memasuki resesi ini, kita ingin ngajak nih masyarakat untuk optimis, untuk bangkit gitu. Nah, makanya kita ada beberapa program, itu salah satunya wakaf modal usaha mikro. Itu lebih kepada pemberian bantuan modal usaha untuk usaha-usaha kecil yang terdampak pandemi. Terus juga ada sumur wakaf, itu kita bantu pembangunan sumur-sumur wakaf dan juga MCK di Bekasi, di titik-titik krisis air yang di Bekasi gitu Mbak. Terus juga ada emergensi ini, penanganan bencana, karena kan sekarang udah masuk ke akhir tahun nih ya, kita udah mulai siap siaga, karena kita tahu setiap akhir tahun memang fasenya itu fase kalau bisa dibilang tuh musim-musimnya bencana ya, karena beberapa waktu kemarin juga kita sudah mendengar di Aceh ada banjir, di Medan ada banjir, terus juga gunung meletus di Semeru dan juga di Gunung Merapi gitu ya, udah siaga gitu. Makanya kita buka akan membuat lebih menguatkan lagi program-program emergensi penanganan bencana gitu. Dan ini sifatnya ada yang dapur umum gitu, untuk support bantuan-bantuan makanannya, dan juga ada bantuan-bantuan yang sifatnya kebutuhan sehari-hari gitu. Kayak misalkan baju layak pakai, terus juga ada obat-obatan, ada perlengkapan yang lainnya gitu Mbak. Oke, baik Mas Firly. Terkait pendistribusian bantuan tersebut, kalau dari masyarakat sendiri yang ingin menyumbang, itu bisa menghubungi kemana, Mas? Kalau melalui, untuk warga Bekasi ya, warga kota dan juga Kabupaten Bekasi bisa ke cabang ACT Kota ataupun ACT Kabupaten itu. Kalau di ACT Kota itu kita kantornya di Ruko Bekasi Town Square di Margahayu, Bekasi Timur, dekat dengan kantor DPRD Kota Bekasi. Tapi kalau memang
teman-teman juga mau lebih kepada support yang lebih mudah, kita juga ada platform crowdfunding. Itu isinya program-program kedermawanan dari ACT, itu ada di website bekasi.indonesiadermawan.id. bekasi.indonesiadermawan.id itu bisa langsung diakses melalui handphone atau HP di yang kita punya gitu ya. Itu langsung muncul program-program yang sedang berjalan di ACT gitu. Atau bisa juga melalui IG ACT di act.bekasi atau di care line kita di 08 111 486865 gitu. Oke, baik Mas. Untuk sejauh ini keanggotaan. Halo? Ya, halo, masih terhubung? Iya, masih. Ya, baik Mas. Untuk sejauh ini keanggotaan dari ACT Kota Bekasi sendiri sudah berapa banyak ya? Kita di keanggotaan relawan sendiri ada 100, Mbak. 100 anggota yang itu memang dari kalangan mahasiswa ya, banyaknya mahasiswa, bahkan ada juga yang memang sudah kerja dari kalangan profesional, tapi ada juga dari kalangan ibu rumah tangga gitu. Dan mereka apa ya, tulus dan ikhlas gitu untuk mendedikasikan sebagian waktu dan tenaganya untuk di dunia kemanusiaan melalui ACT Bekasi. Berarti antara ACT Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi ini berbeda ya, Mas? Iya, berbeda. Berbeda untuk wilayah kerjanya saja sih, Mbak, area kerjanya aja. Gitu. Tapi untuk program-program kurang lebih kita hampir sama gitu. Dan fokusnya juga kita akan hampir sama juga, itu penanganan kemanusiaan, khususnya di ancaman kemiskinan dan juga ancaman kelaparan sama penanganan bencana gitu. Oke, baik. Mas Firly, rencana kedepannya akan seperti apa? Akan membuat program barukah lagi atau ada rencana dalam waktu dekat ini ingin membantu terkait apa dari ACT sendiri? Siap. Untuk rencana ke depan kita terdekat sih kita akan ada agenda acara namanya Bekasi Berwakaf. Itu semacam forum pertemuan antara donatur ACT, terus juga ada beberapa stakeholder dari ACT dan juga ada dari tokoh masyarakat untuk mendiskusikan terkait dengan persoalan apa sih yang lagi ada di Bekasi. Kemudian kita akan tawarkan wakaf ini sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi persoalan-persoalan atau permasalahan yang ada gitu, Mbak. Ini insya Allah di tanggal 20 Desember itu ada Bekasi Berwakaf. Kemudian di beberapa waktu mendatang juga kita akan masih sedang dalam proses nih pembangunan sumur wakaf di beberapa titik gitu ya. Dan juga kita masih menggalang donasi juga untuk pembangunan sumur wakaf yang lainnya di Bekasi. Karena memang ternyata selain ancaman pandemi, ancaman resesi gitu, ternyata ada sebagian masyarakat Bekasi yang memang untuk akses air bersih aja itu sulit, Mbak, gitu. Bahkan kita sempat ke Tarumajaya itu, di sana warga terpaksa menggunakan air tampungan dari air sawah yang itu sudah pasti sih nggak layak pakai gitu ya, karena dari tampilan dari ininya saja, tampilan warnanya warna hitam gitu, itu udah pasti nggak layak. Dan ini yang akan menjadi fokus di beberapa waktu mendatang gitu. Selain memang kita ada program-program yang lainnya, itu ada kayak semacam wakaf modal usaha mikro, itu kita pemberdayaan di bidang UMKM gitu. Ya, baik, mungkin yang terakhir Mas, adakah harapan-harapan yang ingin disampaikan Mas Firly? Ya, untuk harapannya ya mudah-mudahan kita minta dukungan dan juga doanya juga dari masyarakat, khususnya warga Bekasi gitu ya, agar kita bisa terus membersamai masyarakat, baik yang untuk yang dalam recovery kesulitan gitu ya. Kita ingin terus bersama-sama membantu mereka yang kesulitan, mereka yang terdampak pandemi gitu, untuk bisa bangkit lagi di tahun 2021 gitu. Amin. Ya, kita mohon doa dan juga terima kasih banyak Mas Firly atas waktunya pada hari ini. Terima kasih Mas Firly. Sama-sama Mbak Neneng dan Krisna.
Ya, baik. Pemirsa, itulah perbincangan kita dengan Mas Firly, perwakilan Ketua. dari Aksi Cepat Tanggap ya, Neng. Ya, Ketua dari Aksi Cepat Tanggap Cabang Kota Bekasi. Ya, dan tadi kita sudah memberikan informasi juga kepada Benar pemirsa sekali. di rumah. Sudah beragam sekali informasi yang sudah kita berikan kepada pemirsa. Tapi sayang sekali pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Waktunya kita untuk pamit undur diri. Bagi para pemirsa di rumah, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Indonesia Pagi. Karena kami hadir dari hari Senin sampai dengan Jumat, tepatnya pukul 7.30. Waktu Indonesia Barat, hanya di Badar TV Harmoni Kebersamaan. Akhir kata, saya Krisna Livia dan juga rekan saya Neneng Astrianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.